Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, perkenalkan nama aku Zahra Khairanisa dengan NIM 2400013 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa Korea, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, UPI. Jadi hari ini aku akan sharing-sharing sedikit dakwah tentang jangan sia-siakan masa muda. Jadi masa muda ini adalah anugerah yang sangat berharga banget. Kalau diibaratkannya tuh kayak masa muda ini masa keemasannya manusia gitu. Karena di masa muda ini kayak kita masih memiliki energi, semangat, dan juga peluang yang melimpah gitu kan. Nah, karena kita memiliki energi yang kuat dan semangat yang melimpah ini tuh kita harus melewati yang namanya tantangan, rintangan, dan juga godaan. Kita ke penjelasan dulu ya. Jadi masa muda itu adalah fase kehidupan seseorang yang berada di antara masa kanak-kanak dan juga masa dewasa. Seperti yang aku katakan tadi kan, karena masa muda ini tuh masa keemasannya manusia gitu. Jadi teman-teman harus perbanyak isi dengan kegiatan yang positif gitu, yang bermanfaat. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Next ada dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iltanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla harumika wasihhataka qabla saqamika waginaka qabla fakrika wa faragaka qabla syaghlika wa hayataka qabla mautika. Artinya apa sih? Jadi artinya adalah manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Jadi yang pertama yaitu waktu muda sebelum datang waktu tua. Kemudian yang kedua adalah waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit. Yang ketiga adalah masa kaya sebelum datang masa kefakiran. Yang keempat adalah masa luang sebelum datang masa sibuk. Terus yang terakhir adalah hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi di sini tuh kayak apalagi ini masa muda ya, jadi kita bakalan bahas yang pertama, yaitu waktu muda sebelum datang waktu tua. Jadi di masa muda ini tuh dilakukan dengan beribadah, menuntut ilmu, dan berkontribusi gitu. Jadi kayak manfaatkan setiap detiknya itu untuk melakukan perbuatan yang positif dan bermanfaat. Contohnya adalah yang pertama, perkuat iman. Jadikan iman ini sebagai rem atau batasan. Jadi kayak contohnya kayak teman-teman ini lagi rebahan enak-enak gitu ya, scroll TikTok, terus teman-teman lupa nih kayak kita ini tuh udah waktu sholat gitu, tapi teman-teman kayak masih enjoy aja rebahan sambil scroll TikTok. Nah, jangan rebahan sampai bablas. Jadikan iman ini sebagai rem. Jadi kayak teman-teman tuh harus punya pikiran, ini rebahannya udah lama banget nih, ini juga udah waktu sholat, kayak harus sholat nih. Jadi kayak ya batasan gitu, jangan sampai bablas. Terus yang kedua adalah giat belajar. Rugi kalau kita tidak belajar dari sekarang, karena seperti diibaratkannya itu kalau belajar sekarang kayak menulis di atas batu. Sementara kalau misalnya di masa yang akan datang itu seperti menulis di atas air. Pasti kebayangkan teman-teman kalau misalnya nulis di atas batu sama di atas air itu, kalau di atas batu kan ada bekasnya gitu, tapi kalau misalnya di atas air kan kayak nggak ada, karena kan mungkin yang ada ya tintanya malah luntur gitu kan. Jadi kalau bisa sih teman-teman di masa muda ini tuh kayak belajarnya tuh yang jor-joran gitu, karena kan ini tuh buat bekal
kalian di masa depan juga kan. Terus yang terakhir adalah gunakan waktu. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bisa dengan cara, kalau misalnya teman-teman punya waktu luang nih, terus kayak, ini ada jadwal kegiatan nih di sini, ya kegiatan kayak volunteer gitu kan di sini, terus kalian ikutan, terus habis itu ikutan kajian juga bisa kan, karena hitung-hitung itu juga sambil mendekatkan diri ke Allah gitu kan. Terus berkontribusi bagi masyarakat. Terus bisa juga yang tadi nih, di waktu luangnya ini teman-teman memanfaatkan dengan belajar gitu kan. Dan pesan yang terakhir adalah ingat bahwa setiap amal yang dilakukan sekarang akan menjadi bekal di masa depan. Jadi untuk masa muda ini kita perbanyak kegiatan yang bermanfaat, positif, dan jangan lupa dekatkan diri kepada Allah, belajar, beramal gitu ya. Sehingga ini tuh bisa memperkuat memperbanyak bekal gitu buat di masa depan, apalagi nanti di akhirat gitu kan. Karena ada timbangan juga kan, kayak perbuatan baik, perbuatan buruknya gitu. Terus untuk beramal soleh ini kayak jangan jangan ditunda-tunda sampai nunggu kayak nanti aja, karena kan kita masih muda gitu. Terus ya nanti aja deh pas tua gitu kan, jangan sampai kayak gitu, karena umur itu nggak ada yang tahu kan. Jadi ya manfaatkanlah sebaik mungkin gitu. Jadi sekian pemaparan dakwahnya dari saya. Uzur makola beratang uzur makola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.